Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhtaram selaku dosen mata kuliah agama dan yang saya hormati pada teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Diva Rimadhani Aktiana dengan NIM P27220025254. Saya Syifa Zara Asita dengan NIM P2722002529. Saya Zabila Eka Putri Widya dengan NIM P272200252283. dan saya Royan Abron Rosid dengan NIM P27220025273 selaku moderator. Kami akan mempresentasikan materi tentang hukum dan fungsi profetik agama. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari kita dengarkan paparan materi dari kelompok 7. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama ada pengertian dan tujuan hukum. Hukum sendiri adalah seperangkat aturan, norma, atau kaidah yang dibuat dan ditegakkan oleh pihak yang berwenang, misalnya negara, pemerintah, atau lembaga adat, yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Hukum bukan hanya berupa larangan dan perintah, tetapi juga mengatur hak serta kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, hukum adalah pedoman untuk mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan negara. Tujuan utamanya adalah menjaga keadilan, memberikan rasa aman, serta mengendalikan perilaku manusia agar tidak menyimpang. Selain itu, hukum juga mendorong pembangunan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Lalu ada hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah seperangkat aturan yang diturunkan melalui kitab suci untuk membimbing manusia agar hidup sesuai dengan kehendaknya. Hukum ini menanamkan nilai-nilai moral seperti cinta, kasih, kejujuran, dan ketaatan. Bagi yang melanggar, terdapat sanksi baik di dunia maupun di akhirat, sehingga hukum Tuhan bersifat mengikat dan menyeluruh. Next. Baik, untuk materi selanjutnya ada kewajiban taat kepada hukum Tuhan. Setiap orang beriman wajib menaati hukum Tuhan. Kesadaran untuk taat dapat ditumbuhkan dengan menyadari bahwa manusia diciptakan untuk mengabdi padanya. Membaca dan memahami kitab suci adalah cara untuk mengetahui perintah dan larangan Tuhan. Ketaatan ini membawa manfaat berupa kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup. Next. Untuk selanjutnya ada profetik agama. Profetik berarti misi kenabian. Agama memiliki fungsi profetik karena membawa misi untuk membimbing, memperbaiki, dan menyelamatkan manusia. Nilai-nilai profetik inilah yang menjadi dasar moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Fungsi profetik agama dalam hukum. Fungsi profetik agama mendorong manusia untuk patuh terhadap hukum, bukan hanya karena aturan negara, tetapi juga kesadaran batin. Agama menumbuhkan moralitas yang baik, memberikan panduan hidup, dan menghadirkan sanksi yang bersifat mendidik. Fungsi ini menjadikan agama sebagai sarana menuju kebahagiaan sekaligus solusi bagi krisis kemanusiaan dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu penerapan fungsi profetik agama dalam sistem hukum modern.
Menerapkan konsep negara hukum profetik, yaitu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam menjalankan sistem, lalu menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum. Selanjutnya, menggunakan agama sebagai sumber moral dalam menerapkan akhlak mulia dalam menumbuhkan kesadaran moral dan batin manusia yang baik, berkualitas, dan bermoral. Selanjutnya, memberikan sanksi hukum secara bertahap. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hukum dan agama memiliki hubungan yang erat dalam membentuk kehidupan manusia. Hukum bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan, sedangkan agama memberikan dasar moral dan etika agar hukum dijalankan dengan benar. Fungsi profetik agama berperan penting untuk menumbuhkan kesadaran batin, kepatuhan hukum, serta membangun keadilan sosial. Dalam sistem hukum modern, konsep negara hukum profetik menjadi solusi agar penerapan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bermakna spiritual dan berkeadilan bagi semua. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 atas paparan materi yang sangat bermanfaat. Semoga dengan disampaikannya materi pada hari ini dapat menambah wawasan kita bersama. Dengan ini, saya sebagai moderator menutup sesi presentasi kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.